Hai. Ketemu lagi dengan Rudi Langitan dalam Inspirasi Tanpa Intimidasi. Dalam setiap perjalanan sukses manusia, maka kita akan selalu mulai dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti berikut ini. Bagaimana mungkin ya sebuah klub tenis Rusia hanya dengan memiliki satu lapangan kemudian mampu menghasilkan banyak bintang top tenis perempuan dibandingkan dengan klub Amerika Serikat yang begitu lengkap? Bagaimana mungkin ya sebuah sekolah musik kecil di Dallas, Texas, Amerika Serikat bisa melahirkan Jessica Simpson, Demi Lovato, dan sederet bintang top pop dunia lainnya? Bagaimana mungkin juga dimulai dari satu pemain bisbol negara imut Republik Dominika yang kemudian melakukan debut di Major League pada tahun 1950, dan kini tahu nggak, 1 dari 9 pemain bisbol profesional di Major League berasal dari Republik Dominika. Bagaimana mungkin juga seorang perempuan Korea Selatan yang bernama Seri Park yang kemudian mencengangkan dunia karena memenangkan turnamen asosiasi golf profesional pada tahun 1998. Dan kita tahu, Korea Selatan bukanlah negara tradisi dan pemenang olahraga golf sebelumnya. Dan kini ada 45 pegolf Korea Selatan telah meraih seri turnamen profesional dan ada 8 pegolf perempuan Korea yang ada di daftar top 20. Weleh. Dan yang terakhir, bagaimana mungkin Brazil, negara miskin waktu itu ya, kemudian menjelma menjadi super tim dalam sepak bola hampir selama 70 tahun dan hampir selalu diunggulkan di setiap Piala Dunia dan menghasilkan pemain-pemain sepak bola dunia terbaik seperti Pele, Zico, Socrates, Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kakak, dan Neymar. Padahal, sebelum tahun 1950, mereka tidak dikenal, bahkan ada di bayang-bayang tim Uruguay, Hongaria, dan negara-negara Eropa lainnya. Fenomena di atas ini merangsang para talent research melakukan pengamatan di beberapa lokasi di belahan dunia, antara lain di sebuah lapangan tenis di Moskow, Rusia, studio kecil di Dallas, Amerika Serikat, dan lapangan-lapangan kecil di gang-gang di kota yang padat di Sao Paulo, Brazil. Dan hasilnya menyadarkan kita bahwa sukses dan keberhasilan itu bukanlah ditentukan sepenuhnya dari faktor hereditas atau kita kenal dengan faktor generatif atau turunan, tetapi lebih dimungkinkan oleh faktor lingkungan atau kita kenal dengan nurture. Lingkungan di mana Anda dibesarkan, di mana Anda sekolah, dilatih, kursus, di mana Anda bekerja akan jauh lebih berperan dalam pembentukan perilaku sukses kita. Lingkungan atau sistem support yang mendorong atau menstimulus atau choose faktor, serta lingkungan yang memberikan reward faktor atau ganjaran positif akan menciptakan perilaku dan kebiasaan sukses kita. Bagaimana Brazil selalu diunggulkan dalam sepak bola? Kunci rahasia kesuksesan sepak bola Brazil adalah lingkungan yang padat penduduknya di kota-kota besar seperti Sao Paulo. Dengan gang-gang dan ruang publik yang sempit, kemudian memaksa anak-anak muda Brazil bermain sepak bola dalam lapangan yang berukuran kecil. Ya, sebesar lapangan basket bahkan lebih kecil. Beralaskan tanah dan beton, bukan rumput loh. Jumlah pemainnya pun hanya 5 atau 6 per tim, dengan umpan-umpan yang cepat, mengontrol dengan cepat, dan gerakan yang lincah, serta tidak pernah berhenti bergerak atau kita kenal dengan permainan futsal. Mereka pun terbiasa menggunakan bola yang lebih berat, agar tidak terbang melayang ketika ditendang. Bisa pecah rumah jendela tetangga ya. Pele dan pemain Brazil hebat lainnya dilahirkan dalam lingkungan permainan ini.
Anak-anak Brazil biasa bermain dan berlatih dengan happy setiap minggu rata-rata 20 jam di gang-gang rumah mereka. Bandingkan dengan remaja Inggris, negara sepak bola yang hanya bermain rata-rata 5 jam per minggu. Di lapangan kecil yang kita kenal futsal itulah mereka dibentuk dan terbiasa. Bagaimana cara mengumpan dengan cepat, serta presisi alias tepat. Bagaimana cara mereka mengecoh, meloloskan diri dari kepungan lawan dalam ruang yang sangat sempit dengan berbagai trik yang begitu indah. Sehingga pemain Brazil ketika mereka bermain dalam sepak bola dengan lapangan yang besar selalu memiliki ruang kosong yang berlimpah. Ruang yang sempit dan waktu yang singkat membiasakan anak-anak Brazil untuk tampil handal, mengontrol bola, dan mengasah skill mereka untuk menghindar dan meloloskan diri dari kepungan lawan. Lapangan futsal adalah nature atau tempat deep practice mereka. Tentu tidak hanya ini saja, tetapi iklim panas sepanjang tahun, hasrat atau passion yang kuat akan sepak bola, serta keinginan keluar dari garis kemiskinan adalah faktor yang tidak kalah penting lainnya. Dari semua hasil penelitian, baik di Sao Paulo, di Dallas, di Moskow, Rusia, kemudian didapatkan beberapa prinsip-prinsip yang mencengangkan. Yang pertama adalah prinsip sistem otak kita. Semua aksi atau keterampilan atau perlakuan yang diulang-ulang, baik menendang bola, memegang raket, atau memainkan alat musik atau bernyanyi, adalah hasil sistem aktivitas atau sengatan sinyal listrik dari ratusan ribu saraf otak kita. Dan semakin banyak dilatih, maka sistem itu akan semakin cepat responnya, semakin cekatan, dan semakin akurat alias presisi. Prinsip yang kedua adalah semakin kita banyak berlatih, maka sistem otak kita semakin tak menyadarinya atau berlaku otomatis atau semakin rileks tanpa mikir. Kedua prinsip inilah yang dipengaruhi oleh mielin kita. Binatang apa itu mielin? Mielin dikenal sebagai muscle memory atau otot otak yang sebagian merupakan warisan genetika atau DNA secara hereditas, namun sebagian besar lainnya dibentuk oleh latihan atau kebiasaan atau deep practice. Jadi, setiap latihan fisik yang terus-menerus atau berulang secara konsisten akan membentuk mielin atau muscle memory. Semakin banyak berlatih, maka mielin atau muscle memory kita akan semakin menebal dan akan membentuk keterampilan atau kebiasaan yang otomatis. Ya, sama seperti otot, muscle, semakin banyak kita berlatih, ya semakin kuat dan cekatan. So, itulah yang saya sebut dengan practice makes perfect. So, sahabat ingin berhasil dan sukses. Inspirasi pagi ini memberikan kita prinsip bahwa rahasia bakat orang hebat bukan bawaan lahir, tetapi sesuatu yang bisa diciptakan, yaitu dengan cara membangun kebiasaan sukses itu sendiri. Serta jangan lupa lakukan latihan sebagai orang sukses. Bahkan sukses itu bukan hanya pengetahuan, tetapi praktek. Jadi berhentilah berharap ada pil atau kapsul kesuksesan yang dapat dibeli di online shop. Sebagai contoh, jagoan mana sih seorang guru renang yang memahami teori renang dibandingkan seorang yang dipaksa untuk berenang? Dan tentu kita akan paham bahwa orang yang dipaksa untuk berenang ternyata lebih jago, karena ia mengalami situasinya sendiri. Demikianlah inspirasi dari saya. Sekali lagi, saya hanya memberikan inspirasi, bukan intimidasi. Semua terserah sahabat. Salam Jos Gandos. Jadilah pribadi yang top, Marco top. Uhuy. Thank you.